Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya. Kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca. Yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian efek rumah kaca, proses terjadinya efek rumah kaca, penyebab terjadinya efek rumah kaca, dampak efek rumah kaca, dan solusi untuk mengatasi dampak efek rumah kaca. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang kalor. Pada materi kalor terdapat perpindahan kalor. Apa itu perpindahan kalor? Perpindahan kalor adalah perpindahan panas atau jumlah kalor pada suatu zat. Jadi kalian masih ingat ya? Pada perpindahan kalor terdapat 3 cara. Apa saja itu? Perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Berbicara tentang radiasi. Apakah radiasi itu? Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Apakah kalian tahu contoh dari radiasi? Contoh dari radiasi yaitu panas matahari yang sampai ke bumi. Oke, jadi kalian sudah paham ya tentang materi kalor. Sekarang silahkan amati video berikut ini. Dilihat dari luar angkasa, bumi terlihat sangat biru karena hampir seluruh permukaannya tertutup air. Dari seluruh air tersebut, hanya 3% yang berbentuk es. Es ini paling banyak terletak di kutub utara dan kutub selatan. Dengan pemanasan global yang saat ini sudah semakin parah, kira-kira hal apa yang terjadi kalau seluruh es tersebut mencair? Dalam video tersebut dijelaskan bahwa suhu permukaan bumi semakin hari semakin meningkat. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya es yang mencair di kutub utara. Fenomena mencairnya es di kutub utara terjadi karena pemanasan global. Menurut kalian, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Kenapa pemanasan global bisa terjadi? Pemanasan global terjadi karena efek rumah kaca bumi. Tepat sekali, karena efek rumah kaca. Sekarang, kita akan melakukan diskusi kelompok untuk mengetahui apa itu efek rumah kaca. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing dan salah satu perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk mengambil lembar kerja. Baik, Bu. Setelah bergabung dengan kelompok kalian, silahkan pahami terlebih dahulu apa yang ada di lembar kerja. Untuk dapat melakukan diskusi, silahkan cermati tayangan video berikut ini.
berdiskusi untuk mengisi lembar kerja tersebut. Uang iki beruang. Ucapannya sing iki. Iki tuh jawabannya iki salah iki tuh Salah solusine. kabeh. Oh, iki solusine ngene iki lho solusine iki. Heeh, sing iki. Iki ya udah solusi. Gimana memperparah? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, berdasarkan video dapat diketahui bahwa demikian presentasi kelompok 1. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya. Silakan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi. Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau begitu kita akan menyimpulkan secara bersama-sama materi yang telah kita diskusikan tadi. Yang pertama, pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses penyerapan panas yang dipancarkan bumi dan pemancaran kembali panas tersebut ke bumi oleh gas-gas rumah kaca yang menyelubuhinya, sehingga suhu bumi akan meningkat. Kemudian, proses terjadinya efek rumah kaca. Saat radiasi sinar matahari yang diterima bumi, sebagian diserap dan sebagian lagi dipantulkan. Radiasi yang diserap dipancarkan kembali dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah yang dipantulkan bumi kemudian diserap oleh molekul gas yang antara lain berupa uap air atau H2O, CO2, CH4, dan O3. Sinar panas inframerah ini terperangkap dalam lapisan atmosfer dan oleh karenanya suhu udara permukaan menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga tentang penyebab efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Selain itu, efek rumah kaca juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kerusakan hutan atau kebakaran hutan dan penebangan liar, pemanfaatan pupuk, pembusukan sisa-sisa pertanian dan pembusukan kotoran-kotoran ternak, dan pembakaran sabana di sektor pertanian dan peternakan, pemakaian AC yang berlebihan, CFC yang banyak terdapat pada spray dan parfum, asap kendaraan bermotor, dan hasil buangan industri. Kemudian, tentang dampak efek rumah kaca. Sebenarnya efek rumah kaca memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tapi dalam diskusi tadi hanya dijelaskan tentang dampak negatif efek rumah kaca. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif efek rumah kaca. Yang pertama, jika tidak ada gas rumah kaca, maka tidak ada efek rumah kaca, sehingga suhu rata-rata di bumi akan mencapai negatif 180 derajat Celcius, di mana suhu tersebut terlalu rendah bagi sebagian besar makhluk hidup. Tetapi dengan adanya efek rumah kaca, suhu rata-rata di bumi naik menjadi 150 derajat Celcius. Suhu ini sesuai dengan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, dengan adanya efek rumah kaca, membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan bahan bakar fosil serta penggunaan listrik. Yang ketiga, dengan adanya efek rumah kaca, membuat manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti penting bagi keberlangsungan kehidupan. Salah satunya adalah dapat menyerap gas polutan dan menghasilkan oksigen. Yang keempat, manusia menjadi kreatif karena mengolah limbah seperti plastik, kertas untuk didaur ulang menjadi barang yang ekonomis. Kemudian, tentang dampak negatif efek rumah kaca. Yang pertama,
meningkatnya suhu permukaan bumi, mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub, meningkatnya suhu air laut, perubahan iklim, meningkatnya jumlah manusia yang terserang penyakit. Yang terakhir, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peningkatan efek rumah kaca. Di antaranya, pertama, hemat energi listrik. Kedua, beralih dari pupuk non-organik menjadi pupuk organik. Ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Keempat, mengolah limbah peternakan. Kelima, menggalakkan reboisasi. Dan yang terakhir, membatasi penggunaan plastik. Apakah dari penjelasan saya masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, sekarang kita akan mengerjakan soal untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi efek rumah kaca ini. Silakan dikerjakan. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian membaca tentang materi emisi karbon dan perubahan iklim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.